ya hilang kan bukti kan, kirimkan ke saya gitu. Saya nggak percaya loh dengan hal-hal seperti itu. Saya Saya nggak percaya hal-hal seperti itu makanya. Saya tahu racun santet, racun telur dan sebagainya. Bagaimana konsep-konsep mencelakai seseorang dengan metode-metode santet, telur dan sebagainya, saya tahu. Ya sebenarnya kan kita dari lahir, dari awal juga hidup dituntut untuk mencari rezeki halal gitu. Dan kalau misalkan saya diminta pertanggungjawaban, itu sama saja seseorang yang minta pertanggungjawaban ke polisi ketika maling ditangkap. Jadi memang ya saya berusaha untuk mencerdaskan bangsa, tujuannya kan gitu. Hasil dari penyidikan seperti apa? laporin ke polisi juga. Ya kalau untuk tentang laporan ya saya pribadi sih mengikuti aja bagaimana proses hukumnya nantinya. Kalau memang diteruskan ya, tapi yang udah-udah sih nggak diteruskan karena memang deliknya tidak kena. Karena kan siapapun bisa laporan ya laporan aja. Dan kalau saya pribadi sih tetap menuntutnya silahkan, kalau memang apa yang saya katakan salah buktikan gitu. Tapi itu sendiri ada buat melaporkan dari. Nah tadinya iya, cuma sekarang sih karena sibuk kerja juga dan saya pikir-pikir tujuan utama saya kembali lagi pembuktian. Jadi kalau misalkan memang sekali lagi kalau misalkan pendapat saya salah atau terbukti saya fitnah, baru silakan proses. Kalaupun ini dilaporkan, ya nanti lihat aja nantinya juga akan dibuktikan juga sama aja. Awalnya sih sebenarnya saya ini ya buat video yang membongkar trik dia. Ya, saya mau buat video yang membongkar trik dia karena saya memang kontennya intinya adalah membongkar rahasia perdukunan. Dan saya nggak pernah tertuju pada satu orang, karena yang saya reaction biasanya ketika mau membongkar sesuatu, saya cari dulu video yang di YouTube siapa yang pernah mempraktekkan tersebut, lalu menurut saya wah ini kok dibawa berkedok agama atau berkedok apa nih. Nah ini kan membodohi masyarakat. Maka dari itu kalau yang seperti itu saya kan nggak bisa melaporkan, ya kan, melaporkan konten hoax nggak bisa, melaporkan penipuan nggak bisa karena saya bukan korban. Maka dari itu yang saya bisa lakukan untuk Indonesia untuk membantu mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia, adalah mengedukasikan bahwa hal tersebut bukan ilmu goib-goiban, tapi itu adalah hanya sekedar trik. Kayak mendatangi itu kan karena dia meyakini itu ilmu asli, lalu melakukan undangan terbuka, membuat video. Ya udah, kalau misalkan memang mau membuktikan silahkan datang, jangan ngomong dari YouTube doang, dia kan gitu. Mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo. Nah saya datang baik-baik untuk pembuktian nih. Kalau memang saya salah, ya udah saya tutup channel kok. Saya tutup channel, saya mau belajar di situ. Tapi kalau misalkan benar, ya udah, berarti apa yang saya edukasikan benar kan. Reaksi Jaksel ketika datang di sana apa tanggapan seperti apa? Ya bisa, kalau untuk itu bisa ditonton sendiri di YouTube saya, jelas full kronologinya dari awal, dari saya belum mendatangi dan sampai terjadi itu lengkap kok. Jadi hati-hati dengan memutarbalikkan di luar sana, hati-hati. Sebenarnya motivasi awal itu karena saya resah ya, karena magician kita latihan tuh nggak sebentar loh. Kita latihan, kita keluar modal, tapi ketika kita main sebuah keajaiban selalu dibilangnya wah ini bohong nih, wah ini trik nih, selalu dibilang gitu. Giliran trik-trik tersebut dipakai untuk menipu atau merugikan masyarakat Indonesia, kok masyarakat Indonesia malah banyak yang bilang wah ini ilmu asli, wah ini nih yang asli atau ini ilmu goib beneran. Itu kan makanya saya mau mengedukasikan hal tersebut lah, agar hal tersebut bisa jelas faktanya seperti apa. Seberapa kamu yakin kamu maksudnya benar? Kamu kan mau nutup channel kan itu nggak main. Salah satu itu kan pasti salah satu sumber penghasilan kamu. Ya saya kenapa saya bisa yakin banget? Karena hal-hal seperti itu dalam dunia sulap sendiri itu adalah hal-hal trik-trik dasar. Sehingga bahkan Master Deddy Corbuzier pun siap untuk menutup podcastnya jika itu benar ilmu tanpa trik. Karena kita magician untuk hal-hal seperti itu ya kita tahu banget. Dikirimin telur atau disantet gitu. Ngirimin telur ke sana? Kok nggak tahu? Karena saya pribadi nggak percaya. Gimana? Kok aneh? Saya nggak percaya hal-hal seperti itu kok. Dari sendiri. Iya. Kok ngomong gitu? Minta dikirimin telur dan sebagainya. Iya. Pembuktian apa? Kalau perlu itu apa?
dikirimkan ke saya gitu. Saya nggak percaya tuh dengan hal-hal seperti itu. Saya tahu semua rahasia perdukunan tanpa terkecuali. Saya nggak percaya hal-hal seperti itu, kan? Saya tahu rahasia santet, telur dan sebagainya. Bagaimana konsep-konsep mencelakai seseorang dengan metode-metode santet, telur dan sebagainya, saya tahu semua. Saya nggak percaya kok diminta saya. Ini aneh kan? Makin blunder, memang banyak blunder kayak gitu. Karena itu ekspresi dari sebuah kepanikan. Kalau saya mah ya tetap fokus pada kerjaan dan kesibukan saya sendiri. Gitu. Sempat ada obrolan apa sih kemarin ketika berkunjung ke Padepokan kan ketemu tuh? Obrolan Ada apa? Oh, Obrolan apa? iya, obrolannya ya kalau misalkan mau pembuktian silahkan cari orang yang disantet, nanti kita buktiin di sini. Nah ini kan aneh ya. Seharusnya secara akal waras, kalau memang misalkan saya nih punya ilmu asli nih, seharusnya saya nyari orang yang disantet, nih sel, gue buktiin kan gitu harusnya. Kok ini malah nyuruh orang lain untuk nyari yang disantet? Kalau kayak gitu kasusnya, ini nggak akan ketemu, nggak pernah ketemu siapa yang disantet. Karena ketika saya cari nih, ada orang merasa disantet, nanti dia alasan lagi kan. Kalau saya lihat, ini kayak juga disantet. Gini, nanti ya ujung-ujungnya nggak jadi pembuktian. Kalau memang mau pembuktian silakan cari orang yang disantet, menurut dia, buktiin. Bakar tisu tanpa api, kalau itu tanpa trik, ya silahkan buktikan. Atau misalkan kelapa isi paku. Kalau benar terbukti tanpa trik dan saya nggak bisa buka rahasianya, saya buktikan. Saya tutup channel kok kalau terbukti itu tanpa. Dan kemudian terus sendiri Ya itu ya kalau keris petir mah itu sebenarnya alat teater untuk pertunjukan. Jadi kayak dalam seni teater ada jagoannya nih, kalian senang gitu. Cuma kan anehnya ini dijadiin untuk pengobatan nih. Dan anehnya lagi ada yang percaya. Ini jangan-jangan yang percaya ini mikir kalau jin itu kayak nyamuk ya, bisa kesetrum, kan aneh. Ya itu sih sebenarnya mirisnya, makanya saya bongkar rahasianya. Kebetulan saya juga punya seperti ini. Ini kamu fokus kepada siklus satu ini atau semuanya kamu mau, maksudnya yang berbau-bau seperti itu kamu mau untuk bongkar semua? Nah ini yang perlu diluruskan. Ini yang perlu diluruskan ya. Sebenarnya ini yang perlu diluruskan adalah saya nggak pernah menantang sebuah padepokan atau orang tertentu, nggak pernah. Saya selalu konsep ilmu merah itu konsepnya adalah membongkar sebuah trik yang dipakai disalahgunakan, Nah kalau misalkan ada yang merasa yakin yang punya itu asli, ya, yang saya bongkar itu salah dan ternyata itu asli, bukan pembuktian. Saya nggak pernah nantang siapa-siapa. Makanya hati-hati di luar sana, banyak sekali nomor-nomor yang mengatasnamakan admin saya, terus malah nantang-nantangin orang, sumpah demi Allah Azza wa Jalla, kita nggak pernah nantang-nantangin orang. Kalau tidak pernah kita bahas gitu, karena kita bahas triknya, bukan orangnya atau padepokan tertentu, bukan. Kita nggak pernah menyebut padepokan tertentu atau orang gitu. Sebenarnya, apanya bener apa enggaknya? Triknya dia gitu loh. Loh, kan di TikTok, di YouTube dan di media-media sosial juga udah banyak yang terbukti ya. Kayak kelapanya, video dia ada yang pas kelihatan dikeluarin airboatnya, ketika dia dibalikin gitu ada lubangnya. Itu kan udah terbukti sebenarnya. Ya kalau kelapanya udah diset, seperti yang saya jelaskan di video-video saya. Hasil, tapi kalau yang keseluruhan itu percaya nggak sih? Keseluruhan di channel saya ada pembahasan. Jadi Kan ada nih yang ningsi-ningsi itu kan sampai sekarang terbukti pengobatannya. apa? Ningsi-ningsi itu Ya kalau pengobatan alternatif sih saya perlu lihat dulu, tapi untuk itu saya no komen karena belum, saya pribadi serius nih, nggak pernah tertuju ke satu orang gitu, nggak. Saya perlu, pokoknya apa yang mau saya bahas nih, saya cari di YouTube, ada nggak orang yang mempraktekkan, kalau ada ya saya reaction. Biasanya gitu, bukan tertuju gue mau nyerang ini, nggak ada. Saya nggak pernah tertuju ke gue mau nyerang ini, nggak. tapi kok dedeknya sama ya? Apa? Sama yang ningsi yang mana? Emang pernah pakai kelapa? Tapi pengobatan cara yang Apa? Pakai kertas itu emang. Kan yang kita yang bahas tisu bakar tisu tanpa api, kelapa isi paku. Kan kalau untuk yang lain saya nggak tahu ya. Karena yang saya bahas itu adalah trik yang saya mau bahas, bukan orangnya sekali lagi. Gitu. Nah, dan tasbih ternyata dari apa? Apa? Yang berubah warna ini. Oh, tasbih dari kayu secang. Nah, bisa dicek gimana? Gimana? Kau bisa tahu dia
juga untuk proses seperti itu. Ya karena Dan saya ternyata itu kan sebuah trik juga. ya, Hah? bukan trik, sebenarnya itu pengobatan tradisional yang kita gunakan. Jadi kayu secang itu pada dasarnya kan itu obat tradisional untuk pembuatan bir peletok biasanya, rempah-rempah. Nah, kalau kayu secang kenapa saya bisa tahu itu terbuat dari kayu secang? Karena saya sering pergi ke toko alat dukun. Nah, di toko alat dukun itu banyak tuh. Ya, saya tanya-tanya juga ke penjualnya. Ini buat apa nih? Buat apa? Nah, saya dapat informasi banyak dari situ lah. Sempat survei dulu ya. Apa? Survei dulu ya. Oh iya, saya survei itu bukan hanya ke satu orang, saya tanya ke semua pembelajar rahasia perdukunan. Jadi untuk memastikan ini benar nggak nih gitu pendapat saya. Terus ketika saya meyakini itu adalah sebuah fakta, saya sampaikan agar masyarakat Indonesia tidak lagi tertipu. Tapi itu mengandung efek apa sih kayu secang? Kayu secang sebenarnya nggak berbahaya, itu malah obat tradisional sekali lagi. Cuma dibentuk dalam bentuk tasbih ini nih, yang membuat orang-orang seolah-olah ilmu beneran. Ada khasiat? Ada khasiat. Khasiatnya sebenarnya saya baca-baca di Google sih ada khasiat kayu secang apa saja bisa dibaca. Ya artinya khasiat si dukun ini belajar dari pembahasan hasilnya. Fokus. Sekarang bilangnya kan seolah-olah itu ilmu karomah lah. Ini kan mengatasnamakan agama ini nih, jadi mencemarkan nama baik agama. Itu yang saya kurang setuju ya. Seharusnya ya jelasin aja, ini saya punya air hangat, saya celupin. Nah ini sari-sari dari kayu secang ini akan berwarna merah. Ini bagus untuk ini. Kan jujur kayak gitu lebih bagus loh. Gak ngaku-ngaku sakti. Kalau kayak gitu saya nggak mau permasalahkan. Ya, tapi kalau ngaku-ngaku sakti ini adalah ilmu tertentu, ini adalah ilmu gaib, itu yang saya permasalahkan. Katanya sampai dijual sadarnya dijual gitu kan informasinya. Ya banyak ya, kalau penjual tergantung siapa yang jual itu. Maka dari itu, kalau untuk yang harga-harganya ya beda-beda sih. Tapi kan sebenarnya beda ya, maksudnya kamu kan pesulap dia paranormal dari metodenya aja sudah berbeda. Minta pendapat kamu sebenarnya seperti apa? Ya, metode apanya yang berbeda? Ya triknya dari Sama, apanya? sama. Ya saya bisa juga ngaku paranormal Oke. dengan trik yang sama. Itu sama. Cuman kan sempat ada yang diributin tentang statement ini yang tentang dukun itu kalau nggak cabul ya Oh, iya. tipu ya. Itu kan dituduh untuk menggeneralisir sebuah profesi itu gimana? Nah itu fitnahan lagi sebenarnya. Di video-video saya banyak udah penjelasannya. Kayak yang pada saat pembuktian pelet, terus yang pada saat pembuktian sama pembunuhan itu di menit-menit tertentu saya udah tampilkan juga menit beberapanya. Itu udah jelas menjelaskan dukun yang sama tipu atau cabul itu adalah dukun yang tahu tentang hal gaib, bukan pengobatan tradisional. Sedangkan yang diakui Indonesia itu adalah bukan dukun, tapi pengobat tradisional. Surat terdaftar pengobat tradisional, bukan dukun. Jadi kalau dibilang mengeneralisir seolah-olah wah ini berarti dukun pijat termasuk cabul dong, berarti dukun beranak termasuk cabul dong. Ya enggak lah, karena dukun pijat, dukun beranak, dan dukun-dukun totok syaraf dan sebagainya itu bukan dukun yang sok tahu tentang hal goib. Yang saya maksud nipu atau cabul itu adalah dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib gitu. Udah banyak saya jelasin kok di video saya. Oke, Sel, tadi kan hasil dari orang itu bahwa ternyata tuh Samsudin namanya. Itu dulunya emang bukan ini dia debus katanya. Apa aslinya? Dia tuh tidak ada ilmu debus seperti itu. Nah, komentar lu seperti apa? Ya kalau debus itu kan seni budaya Indonesia pertunjukan sebelum adanya TV, sebelum adanya handphone. Kebetulan saya juga praktisi debus, saya juga mempraktekkan debus, jadi saya tahu bagaimana teknik-tekniknya. Sebenarnya itu seni pertunjukan. Kalau disalahgunakan untuk penjualan jimat, nah ini yang salah. Karena di Indonesia sendiri jimat itu dilarang untuk diperjualbelikan ataupun dibagikan. Benda-benda yang dianggap sakti dilarang untuk diperjualbelikan ataupun dibagikan. Lihat di pasal 546 KUHP. Di situ jelas larangan Indonesia melarang penjualan jimat atau benda-benda yang dianggap sakti. Balik lagi ke soal pelaporan. Yang bersangkutan kan berarti tidak melakukan agama kan, menjual agama. Terus juga kemarin ketika saya datang ke Kalimantan ada salah satu gurunya yang hampir ribut, bahkan Mapua sendiri sempat mendorong Mengintervensi ya. Ya, itu ada keinginan untuk melakukan hal-hal pelaporan itu nggak sih? Karena kan udah ada buktinya Iya, sendiri. sekali lagi, yang tujuan saya itu bukan untuk memenjarakan orang, bukan untuk
melukai orang atau untuk menyerang orang, bukan. Saya tujuannya adalah untuk menyampaikan fakta dan kebenaran seperti apa sih. Kalau saya salah ya udah, pembuktian silahkan, saya siap tutup channel. Tapi kalau misalkan betul atau benar, ya akui kenapa kok pengobatannya pakai trik, mungkin ada alasan tertentu kan gitu sebenarnya. Cuma kan anehnya adalah responnya malah rusuh gitu. Itu yang saya kecewa sih. Padahal kita datang pengen baik-baik, pengen tahu loh ini pembuktiannya kayak gimana dan alasan kenapa pakai trik atau emang ilmu asli ya silahkan. Masalah daerah trauma juga. Trauma iya jelas sih. Saya jadi khawatir kalau mau ke Blitar nih. Sebenarnya. Iya, jadi khawatir dan trauma. Kru-kru saya dan teman-teman juga jadi trauma sendiri ya. Jadi kayak nggak berani lagi ke sana karena akibat itu gitu. Tapi mungkin ya nanti lihat ke depannya, semoga ada titik terang sehingga traumanya bisa hilang, semoga aja. Tapi untuk saat ini nggak berani sih. Dengan kontroversi atau mungkin memang tindakan-tindakan lu yang memang mungkin cukup nyentrik ya. Ada juga nggak sih mungkin orang-orang yang mengirimkan ancaman-ancaman? Oh itu mah banyak di jadwal live streaming biasanya. Saya kan ada jadwal live streaming beberapa waktu lalu, 3 tahun belakangan tuh ya ke belakang. Itu biasanya ngacak-ngacaknya ya, kalau nggak percaya santet nanti gue kirimin paku perutnya. Oh kalau nggak percaya santet nanti gue kirimin kaca nih untuk beling. Ya saya selalu jawab, udah silahkan. Kalau mau ngirimin paku jangan lupa sama palunya. Iya kan, kali aja kan saya pengen renovasi rumah jadi nggak perlu beli paku dan palu. Tapi ketika saya kayak gituin malah emosi sendiri mereka kan, padahal harusnya kan secara waras kalau ada orang yang mau ngirimin dan terima seneng dong. Ini kok malah emosi mereka, katanya wah daftar nggak percaya goib, daftar ini aneh. Saya mah terima kalau mau dikirimin, silakan. Kalau bisa sama semennya gitu kan. Ya kembali lagi kalau mau pembuktian, kemarin kita dengan undangan terbuka itu kita udah ke sana. Kalau mau pembuktian ya silakan gantian ke sini. Kalau ilmunya terbukti asli tanpa trik ya, yang kelapa isi paku, tisu kebakar tanpa api, kalau itu terbukti tanpa trik ya nanti ongkos bolak-baliknya saya ganti 10 kali lipat plus saya tutup channel gitu. Berarti kamu ada niat untuk mengundang dia ke podcast kamu dan sama-sama pembuktian atau seperti apa? Iya, saya udah menyampaikan banyak ya di banyak podcast, banyak media. Silahkan kalau mau datang gitu, datang aja sini kalau merasa yakin, jangan malah dijadiin drama. Ini kan malah dia jadiin drama kan? Ya jangan jadiin drama dong. Kalau mau pembuktian ayolah sini, ongkos saya ganti kok kalau terbukti gitu. Saya seriusnya nggak suka main drama sih, jadi edukasi. Bagi saya aneh, pertama itu di tempat umum, kedua ketika kita mau pulang, kita kan udah datang nih mau pembuktian, kan nggak boleh sama pengacaranya kan. Terus juga mau penasaran nggak boleh, kita mau pulang. Nah, kita udah mau pulang nih, baru dimintain KTP. Nah ini yang aneh. Kalau kita baru datang dimintain KTP, ya nggak apa-apa, kita no problem. Ini kita mau pulang loh, mau pulang kok dimintain KTP, itu sih yang aneh dan menurut saya kayak kok nyari-nyari kesalahan saya banget gitu. Makanya khawatir saya, sebenarnya itu kan data pribadi kan. Kok data pribadi, kita mau pulang nih, udah nggak boleh pembuktian nih, kok dimintain gitu, bos nginep juga enggak gitu.